Oke guys, balik lagi di channel YouTube Tutorial Cuans. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bikin video tutorial lagi buat kalian semua, khususnya para dropshipper. Di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya untuk mencari supplier di Tokopedia terbaru di tahun 2025 ini. Nah, jadi sebelum masuk ke video tutorial dan pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang pengen belajar dropship, kalian bisa hubungin kontak WA yang ada di deskripsi. Di situ gua melayani jasa untuk private dropship. Nanti kalian akan diajarkan untuk menjalankan bisnis dropship dari awal sampai kalian bisa mengelola banyak toko dropshipnya guys. Dan buat kalian yang nggak pengen capek-capek belajar, di situ juga gua melayani jasa untuk pembuatan toko di semua marketplace, baik itu di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, TikTok Shop, dan Lazada, dan lain-lain guys. Kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di deskripsi aja. Oke, jadi kita langsung aja guys ya untuk pembahasan video kali ini, gimana caranya untuk mencari supplier di Tokopedia terbaru guys. Oke, jadi setiap marketplace itu guys ya, baik itu di Tokopedia ataupun di Shopee, itu bakalan ada update terus setiap, ya nggak tentu, mau itu beberapa bulan sekali, mau itu setahun sekali. Yang jelas bakalan ada update terus, dan gue bakalan coba bikin video update-nya juga biar kalian bisa mengikuti perkembangan dari bisnis dropship ini. Oke, kita langsung masuk aja guys ya, gimana caranya untuk mencari supplier di Tokopedia terbaru guys. Nah, sekarang kita masuk ke Tokopedianya. Kalau dulu sebenarnya enak banget kalau kita mau cari supplier, itu tinggal kita cari produknya, terus kita langsung bisa ketemu supplier yang berpotensi bagus untuk kita jadikan bisnis dropshipnya. Karena untuk bisnis dropship sendiri itu nyawanya ada di supplier. Jadi semakin bagus supplier yang kita dapatkan, maka nanti toko dari dropship kita itu juga akan semakin bagus guys, dan begitu pula sebaliknya. Jadi untuk supplier ini sangat penting sekali karena dia adalah akar dari kita menjalankan bisnis dropship. Oke, jadi pertama guys, kita cari di pencarian Tokopedia. Misalnya kalian mau cari supplier untuk produk apa guys. Di sini gua contohin aja, misalnya kita mau cari supplier yang menjual baju gamis. Nah, ini hanya contoh aja guys ya. Oke, kalau dulu guys ya, kalau dulu kita bisa mengaktifkan banyak filter di sini guys. Salah satunya dia harus ada durasi pengiriman instan, instan ini. Terus lokasi. Nah, lokasinya ini kalian mau cari suppliernya di mana? Mau di Jakarta ataupun di daerah Bandung, nah itu bebas, terserah kalian. Nanti tinggal alamat toko dropshipnya menyesuaikan dengan alamat supplier kalian aja. Cuman gua nggak tahu ya untuk sekarang ya guys ya, kalau kita aktifkan filter lokasinya, maka produknya ini bakalan jelek-jelek yang timbul guys. Jadi nanti nggak semua supplier itu kesaring di sini. Nah, misal aja kita aktifkan misalnya untuk lokasinya Jakarta itu, maka produk-produk ataupun supplier yang berpotensi bagus itu bakalan tenggelam. Tapi ya it's okay sebenarnya, ini kalau kalian aktifkan juga nggak masalah, masih bisa aja guys. Nah, ini kalian aktifkan aja. Nah, ini bakalan hilang guys jadinya. Jadi ya saran gua kalian aktifkan seininya aja, seperlunya aja. Karena nanti bakalan tereliminasi oleh filter yang udah kita aktifkan. Jadi kalau saran gua untuk lokasi ini kalian nggak usah diaktifin kalau untuk mencari supplier sekarang. Untuk lokasinya jangan diaktifin. Jadi biar merata, nanti kalian tinggal filter dari sini aja guys. Ini kan ada lokasinya. Kalau kalian mau cari yang di daerah Jakarta, ya kalian tinggal pilih aja ini Jakarta Barat gitu.
Jadi nanti tinggal alamat dari toko kalian menyesuaikan dari alamat supplier. Nah, untuk selanjutnya produk di bagian rating bintang 4 ke atas. Ini masih bisa jadi kewajiban kalian aktifkan atau enggak kalian aktifkan, itu juga bisa. Tapi saran gua kalian aktifkan aja, seperti dengan tutorial sebelumnya kita aktifkan untuk ini rating 4 ke atas ini agar ya produknya yang kefilter emang produk-produk yang bagus guys. Dan sekarang itu kalau dulu gua lebih rekomendasi untuk cari supplier itu di Jakarta aja. Nanti biar ongkos kirimnya murah ya guys ya. Cuman kalau sekarang ya udah cukup merata lah sebenarnya. Orang nggak terlalu pilih lokasi untuk pengiriman barang. Ya intinya kalian nanti ngefilternya itu dari kota-kota besar aja guys, jangan yang kota-kota kecil untuk alamat suppliernya. Nah di sini untuk pengiriman, durasi pengiriman kalian bisa aktifkan instan. Jangan kalian aktifkan ya. Nah ini yang gua bilang tadi guys, kalau kalian aktifkan untuk filternya, durasi pengirimannya itu bakalan hilang tadi produk-produknya guys, supplier-supplier yang bagus. Nah jadi ya kalian cukup kayak gini aja sih menurut gua. Cukup kayak gini aja, nanti kalian tinggal filter berdasarkan pengiriman, jumlah pengiriman barang dan lain-lain. Kalian bisa identifikasi kalau ini emang benar-benar supplier yang benar bagus atau enggak, ataupun dia punya produk sendiri atau enggak. Terus juga kita langsung masuk aja ke produknya. Jadi di sini kita tetap prioritas utama kita adalah mencari produk itu yang udah banyak terjual dan ratingnya bagus untuk di awal. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 500 produk terjual. Terus ini ada 1000 produk terjual. Kita filter lagi, cari lagi guys yang banyak-banyak. 250 produk cukup bagus sih sebenarnya. Ini di Surabaya. Ini 500 produk masih bagus, harganya masih bagus lah. Terus kita lihat lagi. Oke, ini ada 1000 produk. Kita cari lagi guys. Oke, udah cukup sih, kita udah dapat beberapa produk ya. Ini masih loading. Oh ya, BTW, ini tadi yang gua bahas masalah pengiriman instan. Kalau misalnya toko ini emang benar-benar dia punya produk sendiri, dia pasti mengaktifkan jasa pengiriman instannya, karena dia pasti pinpoint guys untuk pengiriman seperti Gojek, Grab dan lain-lain. Tapi ya gua nggak tahu ya, balik lagi kalau sekarang ini kita centang, nanti bakalan hilang semua produknya guys. Oke, sekarang kita masuk ke masing-masing dari produknya. Kita akan identifikasi dari tokonya itu emang bagus atau enggak. Oke, kita udah dapat satu toko ya. Ini harganya juga cukup murah, produknya bagus. Ini bisa kita jadikan calon supplier kita. Kita lihat di toko. Terus di sini juga masih murah banget, ini 65.000 untuk baju-baju seperti ini. Kita bisa jadikan calon supplier kita. Nanti gue bakal contohin gimana caranya untuk ngefilternya guys. Ini ada. Nah ini kalian, ini masih loading ya, jadi kita masuk yang udah bisa kebuka aja guys. Ini nggak tahu nih kenapa internet gue agak sedikit lelet. Oke. Kalau dulu guys ya, kalau dulu kita klik di bagian info toko, itu bakalan timbul semua guys. Nah itu bakalan timbul semua untuk dari durasi pengiriman, terus pengiriman apa aja di sini itu timbul semua. Cuman kalau sekarang tuh udah nggak kelihatan. Terus untuk rating tokonya juga udah nggak ada. Untuk rating tokonya juga nggak ada. Kita nggak tahu nih tokonya itu diamond kah atau gold kah atau silver kah, kita nggak tahu. Tapi kita bisa baca guys ya, cara identifikasinya itu kita pertama dari info toko. Kita lihat di sini. Kalau dia memberikan kontak WA seperti ini, ya indikasi dia melayani dropship guys, melayani jasa dropship di toko ini. Jadi kita tinggal bisa ambil aja scrap produknya.
BTW untuk scrap produk gua masih pakai Xan guys ya. Kalau kalian mau beli Xan itu linknya ada di deskripsi, yaitu tool scrap produk itu masih ada. Nanti produk dari toko ini bakalan kita ambil. Nah, kita masuk ke sini lagi. Di sini nggak ada ininya, nggak ada notif dari dia kasih kontak WA ataupun yang lain. Berarti nanti kita harus chat secara manual. Oke, pertama kita identifikasi dulu guys. Kita lihat dari ulasan. Nah, dari ulasan ini kita bakalan tahu guys. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada berapa nih? Ada 111.106 rating. Jadi untuk produk yang terjual dan yang sudah memberikan rating itu ada 111.000 guys penjualan di toko ini. Artinya toko ini emang benar-benar bagus dan emang ya indikasinya ini supplier beneran karena produknya ratusan ribu yang terjual. Oke, itu yang pertama. Kita coba lihat toko yang kedua ini. Kita bisa memperkirakan kalau untuk rating yang segini tadi 100.000 ini ya paling enggak ini sudah diamond untuk rating tokonya. Nah, ini 1435 ratingnya. Artinya ya baru dikit lah yang terjual dari produk ini. Dari toko ini produknya. Coba kita lihat di toko yang ini. Nggak ada catatan untuk dropship. Terus kita lihat di ulasan lagi guys. Ini sama dengan ini guys. Ya ini indikasinya toko masih baru juga sih. Toko masih baru juga. Cuman kita nggak tahu ini benar-benar supplier atau enggak. Tapi kalau menurut gua ini emang benar-benar supplier juga. Karena tadi kita lihat dari harganya juga cukup murah ya. Jadi ini bisa kalian jadikan cadangan untuk jadikan supplier kalian. Kalian tinggal filter aja guys. Dari sini tadi kan masih ada banyak produk. Kalian tinggal cari-cari aja. Cari yang produknya terjualnya udah banyak ya dari tokonya. Seperti contohnya ini toko ini tadi guys. Bisa kalian jadikan supplier. Terus ulasan. Kalau ulasan rating kita nggak usah ini lagi ya, karena ini 4,8 bagus, 4,9 bagus, hampir mendekati sempurna. Ini 4,6 ya, ini sih bagus karena dari 100.000 penjualan ya, dia dapat ratingnya 4,6. Dan kita bisa lihat di sini untuk bintang 5-nya itu lebih banyak daripada bintang 1, bintang 2, bintang 3-nya. Ya ini indikasinya produknya masih bagus aja. Ini juga. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal coba klik ke produknya untuk melihat jasa kirim yang support guys. Jadi kita lihat di bagian ongkos kirim. Nah, untuk pengirimannya ini kayaknya cuma JNE aja karena di reguler itu JNE aja untuk toko ini guys. Terus kalian bisa lihat di toko ini. Kita cek produknya. Kita coba lihat kurir. Oke, di sini nggak kelihatan kurirnya ya. Nah, itu susahnya sekarang. Jadi kita nggak bisa lihat kurirnya. Jadi jalan lebih mudahnya. Kita bisa chat dari supplier ini. Nanti kita chat, permisi kak, dari toko ini permisi mbak gitu kan. Toko ini melayani jasa dropship atau enggak. Kalau dia melayani jasa dropship, kita minta kontak WA-nya. Terus kita tanyain juga jasa kirim apa aja yang support dari tokonya guys. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengetahui lagi sekarang untuk jasa kirimnya pakai apa. Terus untuk dia ini ratingnya apa kita nggak tahu ya, kita hanya bisa menerka-nerka aja. Yang penting nanti ketika kalian chat dia support dengan dropship. Kalau dia support ya udah kita ambil aja jadi supplier. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segini dulu aja guys untuk video kita kali ini karena takut kepanjangan kalau gua bahas terlalu lama guys. Jika kalian suka dengan videonya kalian bisa klik like. Jika masih ada yang ingin ditanyakan kalian bisa ke kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.